Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi, demi bintang. Idza hawa, ketika terbenam apa bintang. Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, yaitu bintang. Demi bintang ketika terbenam. Allah Sang Pencipta bersumpah dengan menyebut nama makhluknya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Akan tetapi bagi makhluknya Allah tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk yang lain atau nama makhluk itu sendiri. Dengan menyebut nama makhluk lain, misalkan manusia menyebut demi gunung, itu enggak boleh. Atau menyebut dengan nama manusia sendiri, demi manusia sedunia, juga enggak boleh. Tapi kalau Allah Sang Pencipta, boleh dan sah-sah saja ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Pada ayat pertama surat An-Najm, Allah bersumpah demi bintang ketika terbenam. Kemudian isi sumpah Allah, ma dhalla, tidak tersesat sopo sohibukum, teman kalian. Maksudnya Nabi Muhammad. Wa ma ghawa, dan tidak durhaka sopo Nabi Muhammad. Allah menyampaikan isi sumpahnya. Sesungguhnya teman kalian yang bernama Muhammad itu tidaklah sesat, juga tidak durhaka. Nah, Allah menyampaikan isi sumpah di ayat 2 didahului dengan menyampaikan sumpah di ayat pertama, menunjukkan bahwa isi sumpahnya Allah itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Wa ma yantiku, dan tidak berbicara siapa Nabi Muhammad anil hawa, dari hawa nafsu. Nabi Muhammad dalam berbicara itu bukan karena hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa, tidak ada Al-Quran, illa wahyun, kecuali wahyu, yuha, yang diwahyukan apa Quran. Tidak ada lain Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau, bukan angan-angan beliau, tapi itu betul-betul wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Allamahu, mengajari pada Nabi Muhammad, sopo syadidul quwa, orang yang sangat kuatnya, maksudnya malaikat Jibril. Nabi Muhammad diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dzu mirratin, yang memiliki kekuatan. Fastawa, maka tetap siapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat yang memiliki kekuatan, dan malaikat Jibril itu tetap, artinya suatu ketika malaikat Jibril menjumpai pada Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya. Dalam periwayatan hadis Bukhari diterangkan an Aisyah radhiyallahu anha, qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dhama.
barang siapa yang menganggap bahwa Nabi Muhammad pernah melihat pada Allah, berarti orang yang beranggapan seperti itu telah melakukan perbuatan dosa besar. Walakin qad ra'a Jibrila fi suratihi wa khalqihi saddan ma bainal ufuk. Akan tetapi Nabi Muhammad melihat pada malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam wujud aslinya yang memenuhi angkasa. Wa huwa adapun malaikat Jibril iku bil ufukil a'la, di penjuru yang tinggi. Saat itu malaikat Jibril ada di angkasa, di penjuru yang tinggi maksudnya di angkasa. Tsummadana, kemudian mendekat sapa malaikat Jibril, fatadalla, maka semakin dekat sapa malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mendekat pada Nabi dan semakin dekat pada Nabi. Awalnya malaikat Jibril mau datang ke tempatnya Nabi, janjian dengan Nabi, namun tidak masuk ke rumah Nabi. Karena Nabi penasaran ada apa malaikat Jibril tidak mau datang, kok tidak seperti biasanya. Biasanya datang tepat waktu. Ternyata begitu Nabi Muhammad keluar dari rumah, melihat di angkasa ada malaikat Jibril yang sayapnya memenuhi angkasa. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan adanya beliau tidak mau masuk ke rumahnya Nabi karena di dalam rumah Nabi ada anjing kecil saat itu. Fakana, maka ada sopo malaikat Jibril iku qoba, kira-kira qoba qausaini, kira-kira 2 busur panah, au adna atau lebih dekat. Saat itu posisi malaikat Jibril mendekat pada Nabi Muhammad sampai kira-kira jarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Sangat-sangat dekat. Yang dimaksud qoba qausaini itu seandainya ini busur panah. Ini busur panah, kemudian di bagian sini ini biasanya untuk pegangan. Nah, ini ada tali. Gitu. Tali panah. Kemudian anak panah biasanya gini terus ditarik ke belakang. Nah, yang dimaksud qoba qausaini itu jarak antara tali ini dengan busur panah ini. Ini namanya qausaini, 2 kali jarak ini. Keberadaan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad kira-kira 2 kali jarak antara tali sampai pada busur panah. Itu menunjukkan sangat dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam ilmu kepolisian untuk menyidik suatu perkara, dekatnya antara saksi dengan peristiwa itu termasuk bagian yang diperhitungkan dalam kepolisian. Kalau melihat hanya dari jarak 1 kilo ya nggak mungkin. Nggak mungkin diterima kesaksian itu, laporan itu. Kalau jaraknya hanya 2 meter dari kejadian, itu dianggap kesaksian yang kuat. Fa'auha, maka memberi wahyu siapa Allah, atau fa'auha, maka menyampaikan wahyu siapa malaikat Jibril, ila abdihi, pada hambanya Allah. Ma, pada apa-apa, auha, yang memberi wahyu siapa Allah, atau auha, yang menyampaikan wahyu sapa malaikat Jibril. Saat itu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Atau saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ada 2 pengertian seperti itu. Maka dzaba, tidak dusta opo al-fuadu, hati, ma, pada apa-apa, ro'a, yang melihat apa hati. Hatinya Nabi Muhammad tidak dusta pada apa yang dilihatnya.
bahwa saat itu betul-betul Nabi Muhammad melihat pada malaikat Jibril. Afatumarunahu, apakah membantah kalian hu pada Nabi Muhammad, alama atas apa-apa, yaro yang melihat sopo Nabi Muhammad, apakah kalian membantah pada Nabi Muhammad terhadap apa yang dilihatnya? Nabi Muhammad betul-betul tahu, kalian tidak tahu. Apakah kalian akan membantah apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Tentunya kalian nggak akan bisa membantah pada apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu, dan niscaya sungguh melihat siapa Nabi Muhammad hu pada Jibril, nazlatan ukhra, pada ulangan yang lain. Sungguh Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril pada ulangan yang lain, pada kesempatan yang lain, yaitu pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu inda Sidratil Muntaha, di sisi Sidratil Muntaha. Kalau di makna satu persatu, sidroh itu maknanya kayu bidara, kalau al-muntaha itu tempat yang tetap. Tapi biasanya penyebutannya langsung Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad saat itu melihat malaikat Jibril di Sidratil Muntaha. Setelah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit tingkat 7. Nah, di sana baru Nabi Muhammad diperkenalkan oleh malaikat Jibril. Saya adalah Jibril dan ini teman saya namanya Mikail. Indaha, di sisi Sidratil Muntaha, Jannatul Ma'wa, surga yang tetap. Di Sidratil Muntaha terdapat surga yang tetap, yaitu surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mati syahid. Ketika itu yaghsha, menutupi, asyidrata, pada Sidratil Muntaha, opo ma, apa-apa, yaghsha yang menutupi, apa ma. Saat Nabi Muhammad datang ke Sidratil Muntaha, saat itu Sidratil Muntaha sedang dikerubung oleh belalang yang terbuat dari emas. Sidratil Muntaha sedang dikerumuni oleh belalang yang terbuat dari emas. Mazagho, tidak menyimpang apa al-basoru, pandangan, maksudnya pandangan Nabi Muhammad, wa ma togho, dan tidak durhaka siapa Nabi Muhammad. Pandangan Nabi Muhammad itu tidak menyimpang, betul-betul melihat bahwa Sidratil Muntaha dikerubung oleh belalang terbuat dari emas. Dan Nabi Muhammad tidak durhaka, tidak salah dalam melihat pemandangan saat itu. Walaqad ra'a, dan niscaya sungguh melihat siapa Nabi Muhammad min ayati rabbih, dari beberapa ayat Tuhannya Nabi Muhammad al-kubra, yang lebih besar. Sungguh Nabi Muhammad melihat pada tanda kekuasaan Allah yang lebih besar lagi, yaitu pernah melihat malaikat Jibril dengan sayapnya yang 600 sayap. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila lahu sittu mi'ati janahin. Pernah Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan sayapnya yang 600 sayap. Itu termasuk bukti tanda kekuasaan Allah yang besar. Afara'aitum, apakah melihat kalian? Maksudnya bagaimana pendapat kalian? Al-Lata, tentang berhala Lata. Lata itu penyimpangan dari nama Allah. Nama Allah, sebutan Allah oleh orang-orang musyrik
kemudian diplesetkan menjadi Al-Lata. Wal Uzza, dan berhala Uzza, itu penyimpangan dari nama Allah Al-Aziz, sifat Allah Al-Aziz, oleh orang-orang musyrik diplesetkan menjadi Al-Uzza. Wal Manata, dan berhala Manata, sifat dari Allah Al-Manna, Allah yang memberi anugerah. Allah yang memberi anugerah oleh orang-orang musyrik, kemudian nama itu diplesetkan menjadi Manata. As-salisata, yang ketiga, al-ukhra, yang lain. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala Lata, berhala Uzza, berhala Manata, tiga berhala yang lain dari berhala sebelumnya. Jadi nama berhala Lata, Uzza, Manata ini penyebutan nama berhala yang lain daripada berhala yang lain lagi. Berarti orang-orang musyrik saat itu Tuhannya bukan hanya tiga berhala ini, masih banyak berhala-berhala yang lainnya. Apakah berhala-berhala itu kamu anggap bisa memberi pertolongan begitu? Alakum, apakah bagi kalian? Adz-dzakaru, anak laki-laki, walahu, dan bagi Allah al-unsa, anak perempuan. Apakah anak laki-laki kamu anggap sebagai anak kalian, sedangkan anak perempuan kalian atas namakan anaknya Allah? Tilka, demikian itu pembagian. Idan, ketika itu kismatun, pembagian ziza, yang menyimpang. Pembagian anak laki-laki di atas namakan dirinya, anak perempuan di atas namakan anak Allah, itu merupakan pembagian yang menyimpang, pembagian yang enggak adil. Merasa bangga dengan anak laki-laki, merasa hina ketika punya anak perempuan, maka anak perempuan di atas namakan anak Allah. Nah, itu berarti namanya pembagian yang tidak adil, itu menyimpang. In hiya, tidak ada berhala, illa, kecuali asmaun, beberapa nama. Sammaitumuha, yang memberi nama kalian, ha, pada berhala, antum, kalian, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian. Tidak ada lain berhala-berhala yang kalian sembah itu kecuali beberapa nama yang kalian berikan pada berhala itu beserta bapak-bapak kalian. Adanya berhala Lata, itu ya yang ngasih nama ya mereka sendiri, bapak mereka sendiri, nenek moyang mereka sendiri. Ada berhala Uzza, berhala Manata, ya mereka sendiri yang menyebutkan nama itu. Bapak mereka, nenek moyang mereka yang beri nama itu. Mereka buat sendiri, seindah mungkin, sepuas mungkin dari perasaan dia. Kemudian diberi nama, oh ini berhala Lata. Kalau bentuknya seperti ini berhala Uzza, yang ini Manata. Yang ngasih nama berhala-berhala itu ya mereka sendiri. Mereka buat sendiri, mereka kasih nama sendiri, kemudian mereka sembah-sembah sendiri. Ma anzala, tidak menurunkan sopo Allahu Allah, biha, dengan menyembah berhala, min sultanin, pada dalil. Allah tidak menurunkan dalil yang memperbolehkan manusia untuk menyembah kepada berhala. Iyattabi'una, tidak mengikuti mereka, illadzanna, kecuali pada persangkaan, wama, dan apa-apa, tahwi, yang senang, opo al-anfusu, beberapa diri. Tidak ada lain yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kecuali hanya mengikuti persangkaan dan keinginan hati, kesenangan hati. Melihat ini ada batu bagus, disembah-sembah sebagai Tuhan.
Setelah berjalan sekian lama, kemudian menemukan batu lagi yang lebih bagus, maka mereka menyembah batu yang baru yang dianggap lebih bagus dan meninggalkan yang lama. Sama seperti sponsor sabun cuci daya, pakai daya, lupakan yang lain. Sembah yang ini bagus, tinggalkan yang lama. Itu berarti hanya ngikuti persangkaan dan kesenangan hati. Walaqad ja'ahum, dan niscaya sungguh datang pada mereka mir rabbihim, dari Tuhan mereka, opo al-huda, petunjuk. Sungguh telah ada petunjuk dari Allah yang datang pada mereka, yang disampaikan oleh para rasul, disampaikan oleh para nabi. Amlil insani, apakah bagi manusia, ma apa-apa tamanna yang berangan-angan siapa manusia, apakah manusia itu akan memperoleh apa yang mereka inginkan? Mereka menyembah berhala, inginnya dapat pertolongan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali agar berhala ini mendekatkan saya pada Allah. Apakah keinginan manusia untuk didekatkan oleh berhalanya kepada Allah itu pasti tercapai? Jawabnya tidak. Tidak akan mungkin tercapai. Falillahi, maka bagi Allah, al-akhiratu, akhirat, wal ula, dan yang pertama. Maksudnya urusan dunia. Urusan akhirat dan urusan dunia itu semua milik Allah. Yang bisa mendekatkan kepada Allah bukan berhala. Kita bisa langsung pendekatan diri kepada Allah melalui sholat, melalui memperbanyak membaca Al-Quran. Gitu. Tidak perlu kemudian pendekatan kepada Allah melalui berhala, minta tolong pada berhala. Itu salah besar. Itu salah besar. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu, alasannya mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah semuanya ini kecuali untuk pendekatan diri kepada Allah. Bahkan mereka juga mengatakan hadza sufa'auna indallah. Berhala-berhala inilah yang nantinya akan menolong kami di hadapan Allah. Itu semua akan berakibat rugi, berakibat penyesalan. Wakam, dan telah banyak mimmalakin, dari malaikat, dari beberapa malaikat, fis samawati, di dalam beberapa langit, latuni, yang tidak mencukupi, artinya tidak bermanfaat, opo syafa'atuhum, pertolongan mereka, syai'an, pada sesuatu. Banyak sekali malaikat-malaikat yang ada di langit, yang mana pertolongan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak berguna sama sekali. Illa, kecuali mimba'di ayyadana, dari setelah bahwasanya memberi izin sopo Allahu Allah. Liman, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, wa yardha, dan ridho siapa Allah. Kecuali setelah Allah memberi izin kepada malaikat yang dikehendaki Allah untuk memberi syafaat, dan Allah ridho. Malaikat-malaikat itu nggak bisa memberi syafaat kepada orang lain, kecuali kalau Allah memberi izin malaikat itu untuk memberi syafaat, dan Allah ridho itu. Atau penjelasan kedua, malaikat-malaikat itu tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun, kecuali kepada orang yang memang oleh Allah diizini untuk memperoleh syafaat. Liman itu bisa ke malaikat, bisa juga mannya itu ke orang yang diberi syafaat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, la yu'minuna, yang tidak beriman mereka,
bil akhirati dengan akhirat, iku la yusammuna niscaya memberi sebutan mereka, memberi nama mereka al malaikata pada beberapa malaikat tasmiyatal unsa dengan nama perempuan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman adanya akhirat itu menyebut bahwa malaikat itu adalah jenis perempuan. Dilihat dari namanya itu penyebutan al-malaikah itu menunjukkan nama perempuan. Wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka. Wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka bihi dengan ucapan min ilmin ilmu. Mereka menyatakan malaikat itu adalah makhluk Allah yang berjenis kelamin perempuan itu, mereka tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Iyattabi'una tidak mengikuti mereka illadhanna kecuali pada persangkaan. Tidak ada lain mereka mengatakan seperti itu kecuali hanya mengikuti persangkaan. Hanya dilihat dari oh ini karena ada tak marbutoh di belakang berarti ini nama perempuan. Hanya itu saja. Wa innadhanna dan sesungguhnya persangkaan ikula yugni tidak bisa menolak apa persangkaan minal haqqi dari kebenaran syai'an sedikit pun. Sesungguhnya persangkaan-persangkaan itu tidak bisa mengalahkan kebenaran sedikit pun. Fa'rid maka berpalinglah engkau Muhammad amman dari orang tawalla yang berpaling dia andzikrina dari ingat padaku Allah. Wahai Muhammad, berpalinglah kamu dari orang yang berpaling dari ingat pada saya, orang yang tidak mau ingat pada saya. Walam yurid dan tidak menghendaki dia illa kecuali al-hayatad dunya pada kehidupan dunia. Dan tidak ada lain mereka itu kecuali hanya menginginkan kehidupan dunia. Orang-orang yang tidak mau ingat pada saya, orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia itu biarkan mat, abaikan saja mat. Ayat itu mansuh. Kalau zaman Nabi dulu, orang-orang yang semacam itu diperangi oleh Nabi. Orang-orang seperti itu oleh Nabi zaman dulu ya diperangi oleh Nabi. Ayat itu mansuh nasihatnya saif. Namun bagi kita saat ini kita lebih mementingkan pada kedamaian. Keadaan sekarang dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi dulu sangat-sangat berbeda. Kita lebih nyaman dengan kondisi yang seperti ini dalam melaksanakan ibadah. Maka kita ciptakan perdamaian ini sehingga kita lebih nyaman dalam beribadah. Dzalika demikian itu dunia iku mablaghuhum tempat sampai mereka minal ilmi dari ilmu. Dunia itu tempat puncaknya ilmu mereka. Cita-cita mereka ya hanya sukses dunia saja. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan doa kepada kita. Wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagho ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita saya dan jangan kau jadikan dunia puncaknya ilmu saya. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu Muhammad huwa dia Allah iku a'lamu lebih tahu biman pada orang dhalla yang tersesat dia ansabilihi jauh dari jalan Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu terhadap orang yang tersesat dari jalannya Allah. Wa huwa dan Allah iku a'lamu lebih tahu biman pada orang ihtada yang mendapat petunjuk. Dan Allah juga lebih tahu terhadap orang yang mendapat petunjuk. Maka bersyukur kita mendapat hidayah Allah, petunjuk dari Allah ini.
Walillahi dan bagi Allah ma apa-apa fis samawati yang ada di dalam beberapa langit, wama dan apa-apa fil ardi di dalam bumi. Semua yang ada di dalam langit dan bumi milik Allah. Liyajziya supaya membalas siapa Allah. Alladzina pada orang-orang asa'u yang berbuat jelek mereka, bima dengan apa-apa amilu yang mengerjakan mereka. Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat jelek atas perbuatan jelek mereka. Wa yajziya dan akan membalas siapa Allah alladzina pada orang-orang ahsanu yang berbuat baik mereka, Allah membalas bil husna dengan kebaikan. Sebaliknya orang-orang yang berbuat baik oleh Allah akan diberi balasan yang baik berupa surga. Kalau orang-orang yang berbuat jelek akan dibalas oleh Allah dengan neraka sebab perbuatannya. Orang-orang yang berbuat baik oleh Allah akan dibalas dengan surga. Man amila solihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Yang dimaksud orang-orang yang berbuat baik yaitu alladzina orang-orang yajtanibuna yang menjauhi mereka kabairul ismi pada lebih besarnya dosa, wal fawahisha dan beberapa kejelekan-kejelekan. Yang dimaksud orang-orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang bisa menjauhi dosa-dosa besar, termasuk perbuatan syirik, juga bisa menjauhi kejelekan-kejelekan, termasuk perbuatan zina. Itu yang nantinya oleh Allah akan diberi balasan surga. Illal lamam, tetapi illa bimakna lakin, illal lamam, tetapi dosa-dosa kecil, akan diampuni oleh Allah apabila orang itu mau meninggalkan dosa besar. Dosa-dosa kecil yang tidak sengaja dilakukan, itu otomatis oleh Allah akan diampuni. Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum. Jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, maka kami Allah akan mengampuni pada dosa-dosa kecil kalian. Dengan menjaga diri tidak berbuat syirik, dengan menjaga diri tidak berbuat zina, dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka otomatis dosa-dosa kecil yang kita kerjakan diampuni oleh Allah. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu Muhammad iku wasi'ul maghfirati, dat yang luas ampunannya. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad itu dat yang luas ampunannya. Allah Maha Pengampun pada siapapun yang mau minta ampun. Allah Maha menerima tobat pada siapapun yang mau bertaubat. Tidak ada kata-kata tidak ada maaf bagimu. Beda dengan manusia, ketika dimintai maaf oleh temannya, malah jawab, sudah tidak ada maaf bagimu. Pintu maaf sudah saya tutup untukmu. Allah tidak pernah melakukan hal itu. Wahuwa dan dia, huwa dia Allah, saya ulangi, huwa dia Allah iku a'lamu, mengetahui siapa Allah. Bikum pada kalian. Id ansha'akum ketika menciptakan siapa Allah kum pada kalian minal ardi dari bumi.
Allah itu mengetahui pada kalian ketika Allah menciptakan kalian yang asalnya dari tanah. Wa id antum, dan Allah tahu id antum ketika kalian iku ajinnatun berupa janin fi butuni ummahatikum, di dalam beberapa perut ibu kalian. Dan Allah juga mengetahui di saat kalian ada di kandungan ibu kalian. Oh, ini nantinya jenis kelaminnya laki-laki, jenis kelaminnya perempuan. Allah sudah tahu. Dari awal terjadi pembuahan, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum terjadi pembuahan, Allah sudah tahu bahwa nanti akan terjadi pembuahan dan nanti akan melahirkan jadi bayi laki-laki, bayi perempuan. Allah tahu di saat kita masih dalam kandungan ibu kita. Fala tuzakku, maka jangan merasa suci kalian, sok suci kalian, anfusakum, pada diri kalian. Untuk itu kalian jangan merasa sok suci terhadap diri kalian sendiri. Kemudian tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Apa yang kalian lakukan semuanya diketahui oleh Allah. Huwa, dia Allah iku a'lamu, mengetahui siapa Allah, biman, pada orang, ittaqo, yang bertakwa siapa Allah. Allah juga mengetahui pada orang-orang yang bertakwa. Afara'aita, apakah melihat engkau Muhammad, alladzi, pada orang-orang kafir maksudnya, tawalla, yang berpaling dia, wa'ato, dan memberikan dia, qalilan, sedikit, wa'akda, dan mencegah dia. Wahai Muhammad, tahukah kamu tentang orang yang berpaling dari keimanan? Mereka memberi sesuatu yang sedikit, namun mereka mencegah, tidak mau infak, nyegah dirinya, mencegah dirinya tidak mau infak. Yang dimaksudkan di sini adalah Walid bin Mughirah. Dia tidak mau iman. Ketika memberikan sesuatu pada orang lain, ya hanya sedikit. Tidak mau mengeluarkan infak sebagaimana mestinya, tidak mau mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya. A'indahu, apakah di sisi orang, ilmul ghaibi, ilmu ghaib, fahuwa, maka dia orang iku yaro, melihat dia. Apakah Walid bin Mughirah itu mengetahui tentang ilmu ghaib, termasuk tentang adanya siksaan neraka? Apakah dia tahu, apakah dia punya ilmu ghaib, kemudian dia ngerti bahwa siksa neraka itu bisa ditebus dengan hartanya. Hartanya nggak dikasihkan semasa di dunia, alasannya nanti untuk menebus kesalahannya di akhirat. Apakah dia punya ilmu ghaib seperti itu? Amlam yunabba, apakah belum diceritakan? Apakah belum diceritani? Amlam yunabba, apakah belum diceritani dia? Bima, dengan apa-apa? Fi suhufi Musa, di dalam bukunya Nabi Musa, di dalam kitabnya Nabi Musa. Wa Ibrahima, dan di dalam bukunya Nabi Ibrahim. Alladzi, yang wafa, menetapi sopo Nabi Ibrahim. Apakah Walid bin Mughirah itu belum dikasih tahu tentang tulisan yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa maupun kitab yang ditetapi oleh Nabi Ibrahim? Di dalam kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat, dan kitab yang ditetapi oleh Nabi Ibrahim terdapat tulisan Allah taziru, bahwasanya tidak bisa menanggung
sopo waziratun, orang yang menanggung, wizra ukhra, pada tanggungan orang yang lain. Orang yang terbebani dosa, orang yang menanggung dosa, tidak bisa menanggung dosa lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Ketika orang yang terbebani dosa itu dimintai bantuan untuk membawa dosa orang lain, maka dia tidak bisa membawanya, walaupun yang minta tolong itu masih keluarganya sendiri, tidak bisa. Wa'an dan sesungguhnya laisa tidak ada lil insani bagi manusia opo illa ma, kecuali apa-apa sa'a yang usaha siapa insan. Dan apakah Walid bin Mughirah tidak tahu bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang mereka usahakan. Bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan. Nah, kalau menurut ayat ini berarti orang yang beramal ya dia akan dibalas dengan hanya amalnya itu sendiri. Tidak bisa mendapatkan derajat dari amalan orang lain. Menurut ayat ini, sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan amalnya. Maka ayat 39 ini dimansuh dengan surat At-Tur ayat 21 yang kemarin sudah kita kaji. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang iman yang anak cucunya juga iman, besok di akhirat akan kami susulkan kepada anak cucunya. Anak cucunya bisa disusulkan ke orang tuanya yang derajatnya lebih tinggi, atau orang tua disejajarkan dengan derajat anak cucunya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas dalam surat At-Tur. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya perbuatan manusia iku saufa yura, akan diketahui apa perbuatan. Sesungguhnya perbuatan manusia itu akan diketahui dalam arti akan dibalas. Summa yujzahu, kemudian dibalas siapa manusia hu pada sa'ya, pada perbuatan, al jaza al aufa, dengan balasan yang sempurna. Setelah amal perbuatan manusia diketahui oleh Allah, dihitung oleh Allah, kemudian manusia itu akan mendapatkan balasan yang sempurna dari amalnya. Wa anna ila rabbika, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu Muhammad opo al-muntaha, tempat sampai. Tempat sampainya semua perkara itu kepada Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku adhaka, zat yang membuat tertawa, wa abka, dan zat yang membuat menangis. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang membuat tertawa kepada ahli surga, dan zat yang membuat menangis pada ahli neraka. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku amata, zat yang mematikan, wa ahya, dan zat yang menghidupkan. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang mematikan makhluknya semasa di dunia, dan Allah adalah zat yang menghidupkan kembali makhluknya dari kematian mereka. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah iku khalaqa, telah menciptakan siapa Allah az-zaujaini, pada dua macam.
yaitu adzakara, laki-laki atau jantan, wal unsa, dan perempuan atau betina. Dan sesungguhnya Allah itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu terdiri dari dua macam, laki-laki dan perempuan, termasuk manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Diciptakan oleh Allah min nutfatin, dari sperma, idza tumna, ketika dituangkan apa sperma. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari bahan sperma yang dituangkan, yaitu dari spermanya orang laki-laki kemudian dimasukkan ke rahimnya perempuan melalui proses hubungan suami istri. Melalui proses hubungan suami istri. Secara normal seperti itu. Proses pembuahan dari sperma laki-laki masuk ke rahim perempuan itu secara normal melalui hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan teknologi bisa dilakukan bayi tabung. Jadi prosesnya itu pembuahannya tidak melalui hubungan biologis laki-laki perempuan, tapi melalui bayi tabung. Wa anna alaihi, dan sesungguhnya atas Allah, opo an-nas'atal ukhra, kejadian yang lain. Dan sesungguhnya atas Allah kejadian yang lain, artinya manusia-manusia yang sudah meninggal, manusia-manusia yang sudah mati di dunianya, besok akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Itu adalah tugasnya Allah, atau itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku aghna, zat yang memberi kekayaan, siapa Allah, wa akna, dan zat yang memberi kemelaratan, siapa Allah. Allah itu adalah zat yang memberi kekayaan dan zat yang memberi kemelaratan. Orang itu kaya karena diberi rezeki banyak oleh Allah, orang itu melarat karena diberi rezeki yang sedikit oleh Allah. Namun kita harus bisa mengambil hikmah. Seberapapun rezeki yang Allah berikan pada manusia itu sudah ada takaran baik dan tidaknya. Ada manusia itu baiknya keimanan ketika diberi rezeki oleh Allah banyak. Kalau diberi rezeki sedikit malah jadi kufur. Sebaliknya, ada yang baiknya iman itu ketika diberi rezeki sedikit. Kalau diberi rezeki banyak malah kufur. Sebagaimana riwayatan hadis qudsi, Allah berfirman, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu la kafaro. Sebagian dari hambaku ada yang imannya baik ketika dia kaya. Seandainya saya beri kefakiran, malah dia jadi kufur. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau agnaituhu la kafaro. Ada yang hambaku yang imannya baik ketika saya jadikan melarat. Seandainya saya jadikan kaya, dia malah kufur. Kita tinggal mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita ini dan memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, iku Rabbus syi'ra, Tuhannya bintang syi'r. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhannya bintang syi'r. Di orang-orang jahiliyah punya kebiasaan menyembah bintang syi'r. Padahal Allah itu Tuhannya bintang syi'r itu. Mestinya orang-orang jahiliyah tidak menyembah pada bintang. Mestinya menyembah pada Allah, Tuhannya bintang itu sendiri. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah, iku ahlaka, telah merusak siapa Allah,
Adan pada kaum Ad al-ula yang pertama. Allah adalah zat yang merusak pada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang hidup pada zaman awal dulu. Sebelum saya lanjutkan, di ayat 38 itu ada asbabun nuzulnya. Saat itu ada orang yang sudah masuk Islam, kemudian dipengaruhi oleh Walid bin Mughirah untuk keluar dari Islam. Kemudian orang itu mengatakan, saya masuk Islam ini untuk menghindari ancaman siksa neraka. Kemudian oleh Walid bin Mughirah dikatakan bahwa ancaman api neraka itu nanti saya yang nanggung nanti. Seandainya kamu betul-betul dimasukkan neraka, saya yang akan menanggungnya. Kemudian Allah menurunkan ayat 38 itu. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung tanggungan orang lain. Terus ayat 39 saya ulangi lagi, tambahan keterangan bahwa kalau menurut ayat 39 itu, yang diperoleh seseorang balasan dari Allah ya hanya dari amalan dia sendiri, tidak bisa dibantu oleh orang lain. Maka ayat itu dimansuh surat At-Tur, nasihnya surat At-Tur ayat 21. Orang iman yang anak cucunya mengikuti dengan iman oleh Allah akan disusulkan derajat surganya. Jika derajat surga orang tuanya lebih tinggi, maka anaknya diangkat derajatnya, disejajarkan derajat orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, ketika derajat anaknya lebih tinggi, maka orang tuanya akan disejajarkan derajat surganya dengan derajat surga anaknya. Mudah-mudahan tambahan penjelasan ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita masuk ke ayat 51, wa samuda, maksudnya wa ahlaka samuda. Dan Allah telah merusak pada kaum Samud. Fama abqa, maka tidak menetapkan siapa Allah. Dan Allah telah merusak pada kaum Samud, kaumnya Nabi Sholih. Kemudian Allah tidak menetapkan, artinya semua orang-orang yang tidak iman dirusak oleh Allah. Tidak ada yang disisakan oleh Allah. Wa qauma Nuhin, dan pada kaumnya Nabi Nuh min qablu, dari sebelumnya. Sebelum dirusaknya kaum Samud, sebelum merusak pada kaum Samud, Allah juga telah merusak pada kaumnya Nabi Nuh. Innahum, sesungguhnya mereka kaumnya Nabi Nuh, iku kanu ada mereka, hum mereka iku azlama lebih aniaya, wa atgo dan lebih durhaka. Sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh itu lebih aniaya dan lebih durhaka, berbuat pelanggaran, berbuat kemaksiatan, juga menghina kepada nabinya. Kemudian oleh Allah mereka disiksa. Wal mu'tafikata, dan pada penduduk mu'tafikat, yaitu kaumnya Nabi Lut, ahwa, telah menghinakan siapa Allah. Dan Allah telah menghinakan pada kaumnya Nabi Lut, penduduk mu'tafikat. Allah menurunkan hujan batu dan Allah membalik buminya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan minas sama. Dihujani oleh Allah sebagaimana terangkan dalam surat Hud ayat 82. Faghasyaha, maka menutupi ha pada kaum mu'tafikat apa-apa ghasya, yang menutupi apa-ma. Kemudian kaum Samud, kaum mu'tafikat itu, kaumnya Nabi Lut itu
ditutupi oleh sesuatu. Maksudnya ditutupi oleh siksaan dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbika, maka dengan mana kenikmatan-kenikmatan Tuhanmu Muhammad atau Tuhanmu manusia. Fabi ayyi ala'i rabbika, maka dengan mana kenikmatan-kenikmatan Tuhanmu manusia. Tatamaro, ragu-ragu engkau manusia. Wahai manusia, mana kenikmatan Tuhanmu yang kau ragu-ragukan. Hadza, ini Nabi Muhammad iku nadhirun, orang yang menakut-nakuti. Minan nuduril ula, termasuk orang-orang yang menakut-nakuti terdahulu. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah orang yang menakut-nakuti, adalah Rasul, seperti Rasul-Rasul terdahulu. Azifat, telah dekat opo al-azifatu, yang dekat, maksudnya kiamat. Kejadian kiamat itu sudah dekat, hampir terjadi. Laisa, tidak ada laha bagi azifah, bagi kiamat, min dunillahi, dari selain Allah, sopo kasifatun, orang yang membuka. Tidak ada orang yang bisa membuka pada kiamat. Tidak ada orang yang tahu kapan terjadinya kiamat. Walaupun banyak orang yang menanyakan ayyana mursaha, tapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Afamin hadal hadisi, apakah dengan ini cerita, maksudnya Al-Quran, takjabuna, heran kalian? Apakah kalian merasa heran terhadap Al-Quran? Watalhakuna, dan mentertawakan kalian, maksudnya menghina kalian. Wala tabakuna, dan tidak menangis kalian. Kalian merasa heran terhadap isinya Quran, kemudian kalian mentertawakan pada Al-Quran dan tidak menangis pada Al-Quran. Mestinya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu hatinya jadi takut, kemudian menangis. Kalian malah sebaliknya menghina pada Al-Quran. Wa antum, sedangkan kalian iku samiduna, orang-orang yang lupa. Dan bahkan kalian itu orang-orang yang lupa terhadap Al-Quran. Fasjudu, maka sujudlah kalian. Lillahi, pada Allah. Wa'budu, dan menyembahlah kalian. Untuk itu sujudlah kepada Allah dan menyembahlah kepada Allah. Jangan sombong kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah tetap dalam keimanan. Bisa menjaga keimanan kita sampai pol ajal mati kita masing-masing, dan tidak berubah sedikit pun dari keimanan, tidak menjadi orang yang sombong dari keimanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan dengan surat Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat, telah dekat opo as-saatu, kiamat. Wan syakko, dan pecah opo al-qamaru, bulan. Kejadian kiamat itu sudah hampir terjadi dan rembulan telah pecah. Ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqataini. Rembulan itu pernah terbelah menjadi dua bagian pada zaman Nabi. Firqatan fauqal jabal wa firqatan dunahu. Satu bagian ada di atasnya gunung, sedangkan sebagian yang lain ada di bawah gunung. Terbelah jadi dua, yang satu ada di atas gunung, yang satu di bawah gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Lalu Nabi bersabda, coba saksikan. Kalian lihat toh, bulan ini betul-betul terbelah menjadi dua. Wa iyarau, dan jika mengetahui mereka, orang-orang kufur, ayatan pada ayat, maksudnya mukjizat.
Yu'ridu maka berpaling mereka. Wa yaqulu dan berkata mereka, sihrun. Ini adalah sihir mustamirun yang kuat atau mustamirun yang terus-menerus. Ketika orang-orang kufur melihat pada mukjizat, maka mereka berpaling sambil berkata, ini adalah sihir yang kuat. Terasa sekali pengaruhnya sihir Muhammad ini. Wa kadzabu dan mendustakan mereka. Wattaba'u dan mengikuti mereka. Ahwa'ahum pada hawa nafsu mereka. Lalu mereka tetap mendustakan pada mukjizat. Kemudian mereka lebih memilih mengikuti pada hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin dan tiap-tiap perkara iku mustaqirrun tetap. Tiap-tiap perkara itu tetap artinya cerita orang zaman dulu ketika kedatangan mukjizat tidak mau iman, sampai sekarang pun mereka ketika kedatangan mukjizat juga tidak mau iman, tetap berpaling dari ayat-ayat Allah. Walaqad ja'ahum dan niscaya sungguh datang pada mereka orang-orang Mekah minal amba'i dari beberapa cerita. Ma apa-apa fihi di dalam cerita muzdajarun pencegah. Muzdajarun pencegah. Orang-orang kafir Mekah telah kedatangan banyak cerita. Yang di dalam cerita itu terdapat pencegah. Artinya cerita-cerita yang datang pada orang kafir itu bukannya menjadikan orang kafir mau iman, tapi malah dia tidak mau iman, mencegah mereka untuk iman. Hikmatun, hikmah. Yang dimaksud cerita itu hikmatun hikmah. Balighotun yang jelas. Cerita yang datang pada orang-orang kafir Mekah itu adalah hikmah yang jelas berupa Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran itu datang pada mereka, bukannya mereka mau iman, tapi malah kufur. Quran menjadi penghalang mereka untuk iman kepada Allah. Fama tuni maka tidak bisa menolak opo an-nudhuru beberapa ancaman. Beberapa ancaman. Ancaman-ancaman yang disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah tidak bisa menolak, tidak bisa bermanfaat untuk dirinya. Walaupun banyak ancaman yang disampaikan, tetap mereka tidak mau iman. Fatawalla maka berpalinglah engkau Muhammad anhum dari mereka orang-orang kafir Mekah. Berpalinglah engkau Muhammad dari orang kafir Mekah, enggak usah engkau hiraukan Mat. Enggak usah engkau hiraukan wahai Muhammad. Ayat itu mansuh, nasihnya Saif, ya dinasihati dulu. Kalau tidak mau iman, kalau zaman Nabi dulu ya mereka diperangi oleh Nabi. Yauma yad'u, maksudnya wadhkur yauma yad'u. Dan ceritakanlah Muhammad yauma yad'u pada harinya memanggil. Sopo ad-da'i, orang yang memanggil. Ila syai'in, pada sesuatu nukurin yang diingkari. Ceritakan wahai Muhammad, pada saatnya ada seseorang yang memanggil pada sesuatu yang diingkari. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah malaikat Israfil. Beliau sebagai peniup trompet. Dengan ditiupnya trompet menandakan datangnya kiamat. Kiamat itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman. Khusya'an, keadaan hina. Opo absoruhum, pandangan mereka, orang-orang kafir. Yakhrujuna, akan keluar mereka minal ajdasi, dari beberapa kuburan.
Ka'annahum seakan-akan sesungguhnya mereka iku jarodun belalang muntasyirun yang tersebar. Ketika manusia-manusia bangkit dari kuburan, pandangan orang-orang yang tidak beriman itu menjadi hina. Tidak berani menatap menuju pada pandangan pada Allah, enggak berani. Pandangan mereka hina dan mereka akan keluar dari kuburan seperti keadaan belalang yang tersebar. Bagi bapak ibu-ibu yang pernah ke sawah, kemudian musim belalang, belalang itu akan lari wuruks. Nah, besok dari kebangkitan manusia bangkit keadaannya seperti belalang yang tersebar. Muhtiina, keadaan orang-orang yang cepat-cepat ilad da'i pada orang yang memanggil. Bangkit dari kuburan cepat-cepat lari mendatangi orang yang memanggil. Yaqulu berkata sopo al kafiruna, orang-orang kafir, hadza ini iku yaumun, hari asirun yang sulit. Kemudian orang-orang yang kufur di dunianya, mereka berkata, ini adalah hari yang sulit, hari yang betul-betul melelahkan, hari yang betul-betul memayahkan. Karena di dunianya mereka tidak mau beriman, di akhiratnya akan mengalami kesulitan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah di dunia dalam menetapi ibadah kepada Allah ini diberi kemudahan. Begitu pula besok di akhirat kita juga mudah-mudahan diberi oleh Allah kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Kadzabat, telah mendustakan, qablahum, sebelum mereka orang-orang kafir Mekah, sapa qaumun Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Fakadzabu, maka mendustakan mereka abdana, pada hamba kami Allah, yaitu Nabi Nuh. Kaumnya, orang-orang yang hidup sebelum orang Mekah, termasuk kaumnya Nabi Nuh, telah mendustakan pada hambaku, yaitu Nabi Nuh. Wa qalu, dan berkata mereka kaum, majnunun, Nuh itu majnunun, orang gila. Wazdujira, dan dibentak-bentak. Orang-orang kafir kaumnya Nabi Nuh mengatakan, Nuh ini orang gila ini. Di saat musim kemarau bikin perahu di atas gunung lagi. Gila ini. Bahkan Nabi Nuh itu dibentak-bentak oleh kaumnya. Sehingga kelihatan tidak ada wibawanya sebagai seorang rasul. Fada'a, maka berdoa sapa Nabi Nuh Rabbahu, pada Tuhannya Nabi Nuh. Isi doanya, anni, sesungguhnya aku Nuh iku maghlubun, orang yang dikalahkan. Fantasir, semoga menolong engkau Allah. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, keadaan saya ini dikalahkan oleh kaum saya. Saya berkali-kali dibentak-bentak oleh kaum saya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Dalam surat Nuh ayat 25, Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini, ya Allah. Habiskan semua, ya Allah. Fafatahna, maka membuka kami Allah, abwabas samai, pada beberapa pintu langit, bima'in, dengan air, munhamirin, yang deras, yang dituangkan, maksudnya yang deras. Kemudian kami Allah membuka pintu-pintu langit dengan air yang deras. Allah menurunkan hujan selama 40 hari.
Wa fajjarna dan mengalirkan kami Allah al-ardha pada bumi, uyunan pada beberapa mata air. Di samping Allah menurunkan air dari langit, Allah juga mengalirkan mata air dari dalam bumi. Dari atas Allah menurunkan air hujan, dari bawah Allah mengeluarkan mata air. Faltaqo, maka bertemu opo alma'u air, ala amrin atas perkara, qad qudira yang sungguh telah dipastikan apa perkara. Kemudian air yang dari langit dan air yang dari bumi bertemu dalam perkara yang sudah dipastikan oleh Allah. Perkara yang sudah dikodarkan oleh Allah. Akhirnya terjadi banjir terbesar sepanjang sejarah dunia adalah banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Wa hamalnahu dan memuat kami Allah hu pada Nuh ala dzati alwahin atas yang memiliki beberapa papan, wadusurin dan beberapa paku, maksudnya perahu. Kemudian kami Allah memuat Nuh dan kaumnya pada perahu yang memiliki papan dan paku. Sebelum itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu dengan pengawasan Allah, ukurannya, jumlah papannya, terus berapa lantainya, semuanya yang menentukan adalah Allah. Begitu terjadi banjir, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam perahu itu bersama kaumnya 80 orang. Tajri mengalir apa perahu bi'ayunina dengan pengawasan kami Allah. Maksudnya dengan perintah kami Allah. Perahu itu berjalan dengan perintah kami Allah. Jazaan sebagai balasan, liman bagi orang. Karena yang ada dia iku kufiro telah dikufuri dia. Diselamatkan dengan cara diperintahkan naik ke dalam perahu, itu merupakan balasan bagi orang yang dikufuri. Maksudnya Nabi Nuh yang dikufuri oleh kaumnya. Amal baiknya Nabi Nuh dibalas oleh Allah dengan keselamatan, dengan diperintahkan naik ke dalam perahu. Walaqad taroknaha dan niscaya sungguh meninggalkan kami Allah. Ha pada perahu, ayatan sebagai ayat. Kemudian kami Allah telah meninggalkan perahu yang ditumpangi oleh Nabi Nuh itu sebagai ayat, sebagai peringatan bagi umat-umat berikutnya. Bahwa dulu pernah terjadi banjir besar. Orang-orang yang tidak iman semua ditenggelamkan oleh Allah. Yang iman ditolong oleh Allah lantaran dinaikkan perahu ini. Fahal maka apakah mimuddakirin orang yang mengambil peringatan? Adakah orang yang mau mengambil peringatan dengan melihat perahu Nabi Nuh yang terdampar di atas gunung Judi setelah terapung selama 150 hari? Adakah orang yang mau mengambil peringatan itu? Fakaifa maka bagaimana kana ada opo adzabi siksaku Allah wa nuduri dan ancamanku Allah. Bagaimana dengan siksaan dan ancamanku? Jawabnya, siksaan dan ancaman Allah pasti ditimpakan pada orang-orang yang tidak mau beriman. Walaqad yassarna dan niscaya sungguh telah memudahkan kami Allah Al-Qur'ana pada Al-Qur'an. Lidzikri untuk ingat. Sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dipelajari. Ternyata
kita belajar Al-Quran seperti ini ternyata juga tidak sulit dijelaskan, dibaca, dimaknani, diterangkan. Akhirnya kita jadi ngerti, oh cerita Al-Quran seperti itu. Tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian umat-umat terdahulu. Ketika kita baca satu persatu, kita maknani satu persatu, diterangkan, akhirnya kita ngerti. Nggak sulit. Kita ngaji seperti ini nggak sulit. Semua orang bisa. Seperti yang saat ini kita alami. Saya betul-betul terharu, Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya, melihat foto-foto dari kegiatan pengajian ini, wah betul-betul terharu. Ada yang HP ditempelkan, disandarkan di jendela, kemudian diikuti pengajian ini rame-rame. Masya Allah, luar biasa. Dan saya yakin dengan penyampaian seperti ini, jamaah-jamaah bisa memahami. Fahal mimmuddakir, fahal maka apakah mimuddakirin orang yang mau mengambil peringatan? Adakah orang yang mau mengambil peringatan? Maksudnya, ambillah peringatan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Kadzabat telah mendustakan sopo adun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Fakaifa maka bagaimana? Karena ada opo adzabi siksaku Allah, wa nuduri dan ancamanku Allah. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud telah mendustakan pada nabinya. Lalu bagaimana siksaanku dan ancamanku? Sudah Allah timpakan kepada kaum Ad. Allah mendatangkan angin selama 1 minggu, siang malam. Inna sesungguhnya kami Allah iku arsalna, mengutus kami Allah alaihim atas mereka kaum Ad, rihan pada angin, sorsoron yang kencang, angin yang kenceng, fi yauminahsin di dalam hari yang jelek, mustamirin yang kuat. Sesungguhnya kami Allah telah mengirim angin yang kuat, yang kenceng di dalam hari yang jelek, hari yang tidak ada rahmatnya, hari yang tidak ada kenikmatannya. Atau mustamirin itu bisa diartikan tetap, pada hari yang jelek, yang tetap. Artinya siksaan bagi kaum Ad itu di dunia berlanjut ke akhirat. Yang dimaksud berlanjut ke akhirat itu maksudnya yastamirru bihim ila jahannam. Siksaan itu berlanjut membawa mereka ke neraka jahanam. Tanzi'u mencabut apa angin annasa pada manusia. Ka'annahum seakan-akan sesungguhnya mereka iku a'jazunakhlin bungkahan kurma munqairin yang tumbang. Angin itu menerpa pada mereka, mencabut manusia menjadi seperti bongkahan pohon kurma yang tumbang. Mereka roboh semua, mereka mati semua. Fakaifakana, maka bagaimana ada opo adzabi siksaku Allah, wa nuduri dan ancamanku. Bagaimana dengan siksaan dan ancamanku? Jawabnya, telah menimpa pada kaum Ad. Walaqad yassarna, dan niscaya sungguh telah memudahkan kami Allah Al-Qur'an pada Al-Qur'an, lidzikri untuk ingat. Fahal maka apakah mimuddakirin orang yang mengambil peringatan? Maksudnya, ambillah peringatan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu. Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat
bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita kaji bisa menjadikan kita tambah keimanannya. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.